Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fakar Biologi, teman-teman. Seperti biasa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu ulangan guna untuk persiapan teman-teman. Materi yang kali ini kita akan bahas adalah tentang bab 1, yaitu ruang lingkup biologi, kelas 10. Baik teman-teman, di sini sudah ada CBT-nya. Kita akan coba mengisi soalnya ya. Tinggal teman-teman silakan mengisikan emailnya, lalu klik berikutnya, terus lengkapi namanya. Selanjutnya klik untuk menuju ke kelasnya. Berikutnya kita isi tokennya yaitu semangat. Oke, baik teman-teman. Ini soal nomor 1 bisa diperhatikan sama kalian. Yuk kita akan mulai teman-teman ya, di soal nomor yang pertama terlebih dahulu. Di soal yang pertama ini kita bacakan dulu, katanya ruang lingkup biologi yang dalam pengkajiannya memerlukan alat bantu mikroskop, katanya teman-teman. Misalnya apa? Oke, ini alat bantunya berarti menggunakan mikroskop. Tentu ketika menggunakan mikroskop berarti dalam kajian ruang lingkup biologi berarti tentang mengkaji sesuatu yang sangat kecil gitu ya. Oke, akibatnya memerlukan bantuan berupa mikroskop. Kita uji satu persatu. Yang pertama, ada atom dan molekul. Tentu mikroskop tidak bisa melihat yang namanya atom dan molekul. Berarti ruang lingkup biologinya bukan untuk kajian itu. Yang kedua, teman-teman, ada pilihan yang B, yaitu organel, katanya sel dan jaringan. Nah, dikarenakan ruang lingkup biologi, teman-teman, tentu mikroskop ini dia erat kaitannya hubungannya dengan untuk memperlihatkan organel atau untuk melihat struktur sel juga jaringan tertentu. Nah, yang ini teman-teman ya. Terus tidak mungkin mikroskop digunakan untuk bioma, apalagi biosfer gitu ya. Terus yang D, membran sel saja tidak gitu ya. Keseluruhan dari sel itu bisa kita amati menggunakan mikroskop. Tentunya mikroskop yang lebih canggih gitu ya. E, organ dan sistem organ. Bukan untuk kajian yang itu. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor yang kedua. Katanya dalam usaha meningkatkan produksi pangan, teman-teman, disebutkan seperti itu. Para peneliti telah berhasil mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridasi, berarti dikawinkan, gitu ya. Nah, cabang biologi yang mendasarinya adalah, berbicara tentang cabang ilmu biologi, teman-teman, sangat banyak sekali. Nanti diantaranya ada sitologi. Di sini sitologi itu dia suatu ilmu yang nantinya bahan kajiannya itu tentu tentang struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Terus yang B ada histologi. Histologi itu teman-teman dia mengkaji struktur dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Terus yang C ada yang disebut sebagai taksonomi. Taksonomi ini dia teman-teman ilmu yang nantinya akan mengkaji mengenai pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Terus ada genetika, teman-teman. Nah, kalau yang ini dia akan mengkaji mekanisme dan hukum-hukum pewarisan sifat. Dan yang E menyebutkan ada botani. Nah, kalau botani nanti dia kajiannya itu seputar dunia tumbuhan. Nah, dikarenakan di sini mengembangkan suatu produksi, teman-teman, dalam penelitiannya katanya berhasil mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridasi. Berarti di situ ada perkawinan, gitu kan ya. Di mana di situ hasil perkawinan itu menurunkan pewarisan sifat. Nah, berarti kalau menurunkan pewarisan sifat itu sedang berbicara suatu kajian yang disebut sebagai genetika. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya teman-teman katanya kejadian berikut katanya yang bukan
Merupakan objek kajian biologi adalah ini yang bukan merupakan. Yuk kita kaji satu persatu berarti ya. Yang A, pembuatan tempe dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional. Nah ini dia objek kajiannya tentang bioteknologi. Itu ada dipelajari gitu ya. Nah, oke berarti yang A betul ya ada, tapi dikarenakan kita mencarinya yang bukan. B. Pengamatan air kolam dengan mikroskop dan menemukan benda yang bergerak. Ini pun kajian biologi gitu ya. Oke, menggunakan mikroskop kan ya. C. Bangkai tikus yang membusuk setelah dibiarkan beberapa hari. Nah, proses pembusukan ini tentu melibatkan suatu organisme, di mana organismenya itu dikaji di dalam biologi. Yang D, kandungan mineral sulfur pada bebatuan sekitar gunung berapi. Nah, ini bukan kajian kita, bukan kajian biologi. Ini lebih tepatnya nanti geologi gitu ya, bukan kajian biologi. Yang E, bintil akar pada tanaman polong-polongan. Nah, itu dikaji juga di kajian biologi. Berarti yang bukan itu adalah yang D, tentang mineral sulfur. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Objek dan kajian biologi yang diperlukan katanya untuk mengembangkan obat penyakit flu burung atau SARS adalah, nah diminta objek dan kajian biologinya. Nah, berbicara apa? Nah, berbicara penyakit flu burung ini, teman-teman, flu. Nah, ini ada di burung. Flu di kita pun sama. Agen penyebabnya itu adalah virus, termasuk flu burung ini. Nah, berarti objek kajian biologinya tentang pembahasan mengenai virus. Begitu ya kalau flu itu. Baik, kita lanjut. Di soal berikutnya teman-teman disebutkan bahwa di suatu tempat katanya terdapat kumpulan kelompok belalang. Awas, kelompok belalang. Kelompok semut, ada kelompok semut juga. Dan kelompok rumput, ada kelompok rumput juga. Oke. Kumpulan kelompok-kelompok tersebut akan membentuk apa? Nah, ini urutan hubungan teman-teman nanti mulai dari individu. Nah, gitu ya. Individu yang sejenis dia akan berinteraksi gitu ya. Dia akan membentuk populasi. Nanti populasi yang satu dengan populasi yang lain dia akan membentuk komunitas, teman-teman. Nah, ini kan populasi belalang dengan populasi semut. Nah, dia berinteraksi dengan populasi rumput gitu ya. Dia akan membentuk komunitas. Komunitas nanti dia akan berinteraksi teman-teman dengan lingkungan dengan lingkungan sekitarnya, itu dia akan membentuk ekosistem. Dan ekosistem yang memiliki ciri khas itu adalah bioma. Seperti itu gitu ya. Nah, kalau kajiannya keseluruhan dunia ini, maka itu kajiannya sudah kajian biosfer. Begitu ya urutannya. Berarti ini dikarenakan interaksi antara beberapa populasi, maka itu adalah disebut sebagai komunitas. Begitu ya. Di soal berikutnya teman-teman katanya, sebelum melakukan penelitian ilmiah, katanya peneliti harus mempersiapkan hal-hal berikut. Kecuali, oke, yang salahnya berarti ya. Oke, jadi sebelum melakukan penelitian ilmiah, ini diminta yang salahnya. Baik. Yang pertama, ketika mau melakukan penelitian yang A, apakah kita memerlukan alat dan bahan? Tentu di dalam penelitian itu kan melakukan suatu percobaan, tentu memerlukan alat dan bahan. B. Metode penelitian, jelas. Metode apa yang akan dilakukan di dalam meneliti sesuatu itu jelas, pasti ada yang namanya metode penelitian. C. Katanya laporan penelitian. Nah, teman-teman, ini dia dimintanya kan sebelum melakukan penelitian ilmiah. Maka kalau sebelum, tidak usah dulu membuat laporan gitu ya. Laporan itu dibuat kapan? Setelah penelitian selesai, begitu ya. Ini kan dimintanya sebelum, berarti yang C, laporan penelitian itu salah. Begitu ya. Objek penelitian dari awal kita tentukan. Variabel data yang akan diukur juga dari awal gitu ya. Jadi yang salah adalah kecualinya yang C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Apa katanya? Pada percobaan pengaruh zat, teman-teman, katanya, nah ini ada suatu percobaan dengan judul pengaruh zat pewangi pakaian katanya ya terhadap kehidupan ikan. Nah, begitu. Ini dia judulnya.
Digunakan ikan dengan jumlah dan berat ikan yang sama, teman-teman. Katanya seperti itu. Hal tersebut merupakan variabel apa? Jadi ikannya itu jumlah dengan berat ikannya itu dia dibuat sama. Oke, baik. Berbicaranya variabel, di dalam suatu percobaan itu banyak variabel. Nah, saya jelas satu persatu ya, jelaskan. Yang pertama, ada variabel yang disebut sebagai variabel terikat. Nah, teman-teman, variabel terikat ini atau disebut sebagai dependent variable, dia merupakan variasi dari variabel respon atau disebut sebagai output, gitu ya. Atau bisa kita artikan bahwa variabel terikat ini, teman-teman, dia merupakan variabel output atau variabel kriteria atau disebut juga sebagai variabel konsekuen, gitu ya, di mana variabel yang dipengaruhi dia itu, gitu ya, yang menjadi akibat. Jadi karena adanya misalkan dengan variabel lain, misalkan ada variabel bebas. Nah, adanya variabel bebas, maka variabel terikat itu dia menjadi variabel yang dipengaruhi atau menjadi variabel yang menjadi akibat, gitu ya. Nah, jadi akibat dari adanya variabel bebas atau disebut sebagai variabel yang dipengaruhi. Begitu ya. Nah, dan perlu diingat bahwa variabel terikat ini, teman-teman, tidak dimanipulasi gitu ya, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang yang dipradugakan gitu ya, berasal dari variabel bebas. Artinya, variabel terikat itu dia variabel yang sangat memang betul dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang kedua, ada yang disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini dia disebut sebagai variabel independent variable atau bisa kita artikan sebagai variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Nah, itu adalah variabel bebas, gitu ya. Nah, variabel bebas juga, teman-teman, biasa dikenal atau disebut juga dengan variabel stimulus atau prediktor, gitu ya. Nah, variabel bebas ini dia merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, seperti itu ya. Jadi variabel bebas biasanya memang dia dimanipulasi, diamati gitu ya, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang lain. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai variabel kontrol. Nah, kalau variabel kontrol, teman-teman, jadi konsepnya itu tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari gitu ya sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, beberapa di antaranya variabel tersebut itu harus dinetralkan, gitu ya. Harus dinetralkan pengaruhnya untuk apa? Untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Makanya ada disebut sebagai variabel kontrol, gitu ya. Jadi dia netral. Jadi tidak mempengaruhi kedua variabel sebelumnya. Begitu ya, itu variabel kontrol. Baik, itu penjelasannya, teman-teman. Jadi di dalam soal ini disebutkan katanya ada suatu percobaan dengan judul pengaruh zat pewangi pakaian terhadap kehidupan ikan. Jadi ada pengaruh katanya suatu pewangi pakaian gitu ya. Jadi bagaimana terhadap kehidupan ikan. Nah, digunakan katanya ikan dengan jumlah dan berat ikan yang sama. Nah, seperti itu gitu ya. Hal ini merupakan variabel apa? Nah, dikarenakan teman-teman di judul mau melihat kehidupan ikan, teman-teman, yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh zat pewangi. Nah, jadi ikannya itu dia sebagai variabel terikat. Variabel bebasnya apa yang mempengaruhi kehidupan ikan? Pengaruh zat pewangi. Nah, begitu ya. Jadi di sini adalah variabel terikat ikannya itu. Variabel kontrolnya apa? Jelas, berarti variabel yang ada ikan di mana tidak diberikan zat pewangi pakaian. Nah, itu kontrolnya ya. Begitu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya, berikut ini yang bukan merupakan kegiatan observasi. Oke, berarti bukan ya yang salah. Oke, baik. Yang A, teman-teman, melihat.
Jelas ketika melihat teman-teman itu sudah melakukan observasi. Mendengar juga dia dapat input, dapat data, berarti itu juga observasi. Terus mengukur, menghasilkan data, observasi. Membaui juga menghasilkan data, observasi. Meramalkan, kalau meramalkan tidak ada di dalam metodologi ilmiah meramalkan. Berarti meramalkan sesuatu yang salah. Kan diminta yang bukan ya. Berikutnya teman-teman ada soal seperti ini, kita akan bahas. Coba, kenapa ada jawabannya? Belum ya, belum kita jawab. Oke, apakah itu jawabannya? Nanti kita lihat. Ini ketekan teman-teman. Oke. Pada penulisan katanya suatu makalah terdapat bab yang membahas tentang pengolahan data. Nah, bagian apa yang berperan mengolah data? Oke, baik teman-teman. Nah, di dalam metodologi ilmiah tentu setelah seseorang mendapatkan data dari hasil eksperimennya tentu akan diolah. Diolahnya di mana? Itu di suatu kajian, di suatu bab yang disebut sebagai pembahasan, begitu ya. Abstrak itu menceritakan tentang isi dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, tapi secara garis besar, inti-intinya saja, gitu ya. Kerangka teori itu teori-teori yang dipakai di dalam suatu penelitian. Prakata mah itu dari penulis, gitu ya. Metodologi penelitian tentu metode apa yang digunakan di dalam suatu penelitian itu sebagai penunjang di dalam suatu penelitian tentunya. Nah, pengolahan data itu adanya di pembahasan. Oke, baik, kita masuk ke soal berikutnya. Ini cukup panjang teman-teman. Kita lihat ya. Oke, kita scroll sampai ke E. Oke. Beras katanya merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar orang Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih. Hasil sudah petugas BPOM dari Badan POM katanya menemukan beras yang mengandung zat pengawet seperti formalin, boraks, dan zat pemutih seperti klorin. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kualitas beras. Manakah langkah metode gitu ya ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? Oke, jadi si konsumennya itu ceritanya seorang peneliti katanya gitu ya. Mana cari langkah metode ilmiah katanya untuk menemukan ada penjual nakal, yaitu berupa beras di mana mengandung zat pemutih yang berbahaya. Oke, kita lihat ya metode ilmiahnya satu persatu. Kita kaji. A. Mengumpulkan sejumlah fakta dari berbagai sumber terpercaya tentang bahayanya mengkonsumsi beras yang mengandung zat pemutih. Nah, di sini kan dikarenakan diminta langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih, mengetahui kandungan. Nah, jadi bukan mencari bahaya dan tidak bahayanya. Jadi bukan yang ini ya, tapi mencari kandungannya. Berarti bukan yang A. B. Melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin penggiling untuk mengetahui kandungan zat pemutih. Nah, mesin penggiling beras itu tidak bisa mengetahui zat pemutih beras, gitu ya, dengan kandungan zat kimianya. Nah, seperti itu. B. Membuat hipotesis tentang pengaruh penggunaan zat pemutih seperti klorin dalam beras yang dapat membahayakan tubuh. Nah, ini pun bukan yang diminta di dalam soal, gitu ya. D. Melakukan eksperimen untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodin. Nah, iodin teman-teman di sini ada klorin, gitu ya. Di dalam melakukan eksperimennya nanti dilakukan suatu percobaan tentunya yang sesuai dengan yang diminta di soal, gitu ya. Nah, tidak menggunakan iodin.
Terus yang E, menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah masing-masing. Nah, ini sebagai konsumen mungkin bisa melakukan ini. Jadi menyediakan alat pendeteksi gitu ya. Sebab kan konsumen nggak mungkin, dia bukan mungkin, kebanyakan di Indonesia kan bukan seorang peneliti. Begitu ya, kalau dia melakukan eksperimen apalagi dengan menggunakan iodin, apakah tahu gitu ya konsumen ini caranya? Nah, itu agak berat kan? Tapi yang bisa dilakukan oleh konsumen pada umumnya adalah yang E, menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah masing-masing. Jadi alat pendeteksi ini sebagai alat bantu saja gitu ya, sebagai orang awam. Jadi yang lebih tepat adalah yang E. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Katanya, hingga kini teman-teman, penyakit AIDS katanya belum ada obatnya. Penelitian dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui aktivitas virus HIV pada tingkat organisasi kehidupan apa. Nah, virus itu kan bukan makhluk hidup teman-teman ya, tapi dia dapat hidup pada organ hidup gitu kan ya. Nah, ketika berbicara virus, maka kajiannya teman-teman, dia itu kan menginfeksi inangnya. Siapa inangnya itu? Tingkat organisasinya itu adalah tingkat organisasi berupa sel, begitu ya. Jadi bukan di molekul, bukan di jaringan, bukan di organ ataupun sistem organ, tapi tingkat sel. Namun virus sendiri bukan sel, tapi dia menyerang sel. Maka kajiannya ada di tingkat itu. Begitu ya. Berikutnya teman-teman ada soal, katanya kita baca terlebih dahulu. Pembuatan film Hollywood, waduh ini berat nih. Terkenal katanya ada yang berjudul Jurassic Park, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah menontonnya ya. Menceritakan kehidupan hewan purba. Ilmu biologi yang berperan di dalam kajian tersebut itu apa? Oke, pasti tentulah ya, berbicaranya apa namanya, ilmu yang mempelajari atau kajian yang mempelajari suatu kajian di dalam biologi itu kan banyak gitu ya. Di sini diminta hewan purba. Berarti kalau hewan purba itu dia masuk kalau saat ini kita sebut sebagai fosil atau ada hubungannya dengan sejarah bumi, begitu ya. Nah, itu kajiannya ada di paleontologi. Kalau evolusi tentu bukan. Ini kalau berbicaranya apa namanya evolusi itu tentang sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Gitu ya. Kalau botani tadi sudah disebutkan tentang dunia tumbuhan, zoologi berarti kajiannya itu tentang hewan, teman-teman, dunia hewan. Nanti ada satu lagi ini yang E, ada yang disebut sebagai anatomi. Nah, ini teman-teman kalau anatomi itu dia tentang kajiannya itu mengkaji tentang letak dan struktur organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Begitu ya. Oke, baik. Soal berikutnya teman-teman bisa diperhatikan. Seseorang katanya akan menjalani transplantasi hati. Oke, hati ya. Hati dipelajari pada tingkat organisasi apa? Hati itu organ. Nah, udah ketahuan organ ya. Gampang itu mah ya. Oke, kita lanjut. Di soal berikutnya ada soal begini katanya. Berikut manfaat biologi di bidang peternakan. Oke, kita akan lihat satu persatu. A. Memperbanyak dengan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan di tumbuhan, bukan peternakan ya. B. Membuat antibodi monoklonal, bukan gitu ya. Ini dia bioteknologi modern. C. Membuat vaksin pencegah penyakit virus SARS. Ini juga kajiannya mendalam, ini ya, tidak di peternakan. D. Terapi gen transgenik menghasilkan susu sapi lebih berkualitas. Nah, ini sapi itu kan bagian dari bidang peternakan ya. Ini yang lebih betul. Menghasilkan insulin, bioteknologi modern gitu ya. Soal berikutnya teman-teman, katanya apa ini? Sekelompok peneliti katanya melakukan pengamatan terhadap perilaku sekumpulan harimau Sumatera. Awas, sekumpulan berarti lebih dari satu ya. Atau disebut sebagai Panthera tigris sumatrae. Pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok ini dilakukan pada tingkat apa? Sekelompok harimau. Berarti kalau sekelompok harimaunya banyak. Harimau dengan harimau kan? Berarti itu adalah populasi harimau. Begitu ya.
Oke, kalau populasi yang satu dengan yang lain berinteraksi, maka jadi komunitas. Kalau komunitas berinteraksi dengan faktor abiotik, tanah, udara, air, maka itu jadi ekosistem. Ekosistem yang memiliki ciri khas jadi bioma. Baik, soal berikutnya katanya ada seorang peneliti, teman-teman, kita akan bacakan. Mengamati lingkungan X, ia menemukan bahwa banyak bayi yang terlahir cacat. Setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi karena masyarakat mengalami kekurangan gizi. Oh, ini akibat kekurangan gizi. Serta lingkungannya yang kurang terjaga. Kasus tersebut berhubungan dengan bidang studi apa? Oke, di sini ada tentang kesehatannya ya, ada gizi-gizinya, ada lingkungan-lingkungannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa parasitologi di sini. Jadi teman-teman, kalau parasitologi ini tentu kajiannya itu tentang parasit gitu ya, dan seluk-beluk dari parasit itu gitu ya. Jadi bukan itu berarti jawabannya. Yang berikutnya ginekologi. Nah, kalau ginekologi itu teman-teman tentang seorang dokter gitu ya, yang menghususkan dirinya itu dalam kesehatan reproduksi wanita begitu ya. Terus ada teratologi. Nah, teratologi inilah yang kita cari begitu ya. Jadi kajian bidang studi di mana tentang lingkungan gitu ya. Terus ada dampak dari akibat dari lingkungan itu dia tentang teratologi. Terus ada kajian tentang genetika. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa berbicaranya genetika, teman-teman, itu dia berbicara tentang pewarisan sifat begitu ya. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Terus ada fisiologi. Tadi juga sudah sempat anatomi. Kalau fisiologi adalah fungsi-fungsi dari suatu struktur yang ada di dalam tubuh kita. Begitu ya. Fisiologinya. Oke, berarti jawabannya teratologi. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Kita akan lihat pengumpulan data katanya. Dalam penelitian, eksperimen dilakukan untuk menguji apa? Jadi dalam penelitian, kenapa seseorang mesti melakukan eksperimen? Tentu teman-teman mungkin tahu gitu ya, langkah-langkah dari metodologi penelitian. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, seorang peneliti mesti merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan keterangannya gitu ya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Yang keempat, baru kita bereksperimen untuk membuktikan hipotesis tadi. Terus selanjutnya yang kelima, mengumpulkan data nantinya dari hasil eksperimen itu untuk diolah sebagai hasil penelitian gitu ya, untuk dibahas. Nanti di dalamnya itu kita olah, kita analisis data tersebut. Setelah diolah dan dianalisis, maka kita buat kesimpulan. Kalau kesimpulannya sudah terbuat, maka kita bisa mempublikasikan hasilnya. Begitu ya. Jadi teman-teman, dalam penelitian eksperimen dilakukan untuk menguji apa? Nah, kesimpulannya berarti untuk menguji hipotesis. Begitu ya. Jadi dugaan sementara kita akan diuji lewat eksperimen gitu ya, berdasarkan penjelasan tadi. Berikutnya teman-teman ada soal katanya perhatikan tabel hasil panen tanaman jagung berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, kesimpulan yang sesuai adalah, oke, diminta kesimpulannya ya. Oke, kita akan lihat, kita akan kaji. Di sini teman-teman ada petak 1 katanya, kita lihat ada petak 1 diberi pupuk kompos. Oke, ini ya 42,5. Petak 2 diberi pupuk NPK, katanya hasil panen jagungnya 45,7 kilo. Terus ada petak 3 diberi pupuk urea 45,2. Oke, terlihat ini datanya ya. Jadi kesimpulannya kita cek satu persatu. A. Untuk meningkatkan hasil panen terkadang tidak dipengaruhi oleh pupuk. Oh, sangat dipengaruhi ya. B. Penggunaan pupuk kompos katanya memberikan hasil panen yang lebih produktif. Di sini yang paling besar bukan kompos, tetapi
NPK ini ya. Oke. C. Penggunaan pupuk NPK memberikan hasil panen yang lebih produktif dibandingkan dengan urea. Urea berapa? 45,2. Betul berarti yang ini ya. D. Penggunaan pupuk urea memberikan hasil panen yang lebih produktif. Tidak. Setiap pupuk yang memberikan hasil panen yang sama terhadap tanaman jagung. Tidak sama, beda-beda ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke, baik. Soal berikutnya teman-teman. Perilaku yang benar dan aman saat di laboratorium katanya. Oke, baik ya, yang aman nih. A. Membawa bekal makanan, jangan ke lab, nggak boleh. B. Mengenakan pakaian ketat, apalagi kan ada jas lab ya. C. Serius dan tekun. Nah ini boleh nih, ini harus nih ya. D. Bersikap gembira dan bercanda, nggak boleh bercanda di lab. Menggunakan seragam sekolah, tidak ada jas lab ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Baik, kita lihat soal berikutnya. Di sini ada gambar teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian memasuki laboratorium dan melihat gambar ini, berarti zat tersebut bersifat apa? Oke, di sini teman-teman perhatikan ada cairan yang menetes, misalkan ke suatu benda. Lalu benda ini lihat menjadi rusak, tangan juga sama gitu ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa zat tersebut dia bersifat menghancurkan gitu ya, dia korosif teman-teman, berbahaya gitu ya. Kalau beracun biasanya tidak seperti ini. Radioaktif juga tidak begini, mudah meledak juga tidak seperti ini, apalagi mudah terbakar ya. Jadi gambar seperti ini adalah korosif. Oke, soal berikutnya kita akan lihat katanya jika ada suatu faktor dalam faktor yang dibuat secara bervariasi dalam penelitian. Faktor yang demikian dinamakan apa? Oke, di sini variabel tadi sudah saya bahas teman-teman ya. Boleh nanti cek lagi di soal di awal-awal kalau tidak salah. Jika ada suatu faktor yang dibuat secara bervariasi teman-teman dalam penelitian, nah faktor yang demikian itu disebut sebagai apa? Nah biasanya yang bervariasi ini dia akan mempengaruhi tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian terikat. Nah yang bervariasi yang mempengaruhinya itu siapa? Itulah yang kita kenal dengan nama variabel bebas. Begitu ya. Nah, bervariasi biasanya variabel bebas ini. Oke, terus selanjutnya ini masih tentang variabel, sudah saya jelaskan juga di awal-awal. Variabel bebas dari pernyataan semakin tinggi suhu perendaman biji katanya, semakin cepat perkecambahan biji adenium adalah diminta variabel bebas. Berarti variabel yang mempengaruhi tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitiannya apa? Yaitu perkecambahan mengetahui cepat tidaknya perkecambahan biji adenium. Dipengaruhi oleh apa? Itu variabel bebas. Semakin tinggi suhu, itu dia, suhu adalah variabel bebas gitu ya. Semakin tinggi berarti ada variasinya ya. Oke, itu adalah variabel bebas. Ingat, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat dari tujuan penelitian mau apa. Oke, baik. Soal berikutnya. Ini apa katanya? Anda melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat tentang kerusakan lingkungan, katanya. Tindakan ini dalam metode ilmiah termasuk tahapan apa? Oh, berarti mewawancarai, mencari informasi. Informasi itu apa? Data. Berarti teman-teman sedang melakukan pengumpulan data. Begitu ya. Oke, terus langkah-langkah metode ilmiah tadi sudah disampaikan di soal sebelumnya ya. Teman-teman bisa ulang lagi apa saja langkah-langkah metodologi ilmiah. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya, perhatikan langkah-langkah metode ilmiah. Oke, di sini diminta diurutkan ya, kebetulan nih. Urutan langkah katanya yang benar dalam pemecahan masalah biologi. Oke, yang pertama itu tentu teman-teman harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Berarti 4 dulu. 4 yang mana pilihannya? D dan E berarti ya, 4 dulu. Lalu setelah ada masalah teman-teman umpulkan datanya. Setelah mengumpulkan datanya, teman-teman baru merumuskan hipotesis. Hipotesis itu ada, nanti setelah itu teman-teman uji hipotesisnya dengan cara eksperimen. Lari ketiga berarti ya. Setelah eksperimen ditemukan hasilnya, lalu simpulkan. Oke, berarti jawabannya adalah yang D ya.
Baik, soal selanjutnya katanya suatu penelitian harus objektif. Betul. Arti dari objektif itu apa maksudnya? Melibatkan beberapa orang peneliti? Bukan. Memiliki tujuan yang jelas? Bukan. Hipotesisnya terbukti? Bukan. Hasil penelitiannya dapat diketahui oleh peneliti? Bukan. Objektif itu teman-teman merupakan sesuai dengan fakta yang ada serta bersikap netral. Ini dia yang E ya. Oke, berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia, teman-teman, memperluas pengetahuannya dan tertarik mempelajari berbagai bidang ilmu termasuk biologi. Pengembangan ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk apa? Tentu manusia mencari ilmu itu bukan untuk menghancurkan bumi. Pasti ada yang ingin dicari yang tujuannya pasti adalah untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Begitu ya. A. Mengurangi jumlah penduduk? Bukan. B. Menciptakan jenis makhluk hidup baru? Tidak boleh. Mengeksplorasi seluruh kekayaan? Apalagi meningkatkan kesejahteraan hidup manusia? Nah ini yang D ya. E. Mengubah tanaman kehidupan makhluk hidup di bumi? Apalagi itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Contoh permasalahan teman-teman katanya di dalam biologi pada tingkat organ. Organ kita lihat ya. A. Perbedaan struktur sel ya, tingkat sel. B. Perkembangbiakan virus dalam makhluk hidup. Makhluk hidup virusnya itu hidup di sel ya. Nanti kajiannya kajian sel ya. Tapi virus bukan sel ya. C. Infeksi usus halus. Usus halus itu dia organ. Gangguan sistem pencernaan itu sistem. Pencemaran air sungai tidak ada hubungannya ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, berikutnya katanya ciri-ciri bioma. Oke, kita akan lihat ya. Nah, bioma itu banyak teman-teman nih. Saya kaji satu persatu ya, biar teman-teman tahu. Yang pertama di pilihan yang A ada taiga. Nah, ini teman-teman, taiga ini perlu diketahui bahwa salah satu jenis dari taiga gitu ya, yang biasanya dia tersebar di belahan bumi bagian utara, misalkan di Rusia, Kanada gitu ya. Nah, bioma taiga ini teman-teman paling luas biasanya di antara bioma-bioma yang ada di bumi ini. Contoh ciri dari taiga ini, dia memiliki musimnya biasanya dingin. Dinginnya itu cukup panjang, sedangkan musim kemaraunya itu sangat singkat gitu ya, namun panas. Yang kedua, ciri yang lain dari taiga adalah airnya biasanya dapat berubah menjadi es gitu ya. Pada musim apa? Tentu pada musim dingin ya. Dan dapat si esnya itu dia hingga 2 meter nanti ketebalannya di bawah permukaan tanah. Jadi saking dinginnya. Terus ciri dari taiga lain itu tumbuhan yang ada di sana memang sangat sedikit gitu ya, tidak beragam. Misalkan hanya terdiri dari 2 ataupun 3 jenis tumbuhan saja. Jadi tidak beragam di sana. Sedangkan kalau kalau gurun teman-teman, mungkin teman-teman tahu gitu ya. Ada gurun. Gurun itu biasanya kan panas gitu ya, panas sekali. Misalkan cirinya itu curah hujannya itu dia sangat rendah gitu ya, rendah sekali curah hujannya. Terus kemudian dia memiliki intensitas akan panas dari mataharinya itu sangat tinggi. Ciri yang lain bisa jadi tingkat penguapannya dia lebih tinggi gitu ya daripada curah hujannya. Terus ciri dari gurun yang lain, kelembaban udara dia sangat rendah gitu. Nah, tumbuhan yang ada biasanya dia memiliki akar yang beradaptasi gitu ya, yang panjang. Terus kalau daunnya bagaimana? Daunnya biasanya dia tereduksi jadi kecil, jadi mirip duri. Contoh kaktus gitu ya, seperti itu teman-teman. Terus kalau di sini tundra. Nah, kalau tundra nanti beda lagi. Nah, untuk tundra teman-teman, ciri utamanya itu biasanya sebagian wilayahnya itu ditutupi oleh salju. Tundra itu ya, dia mempunyai musim dingin dan musim panas yang cukup panjang. Beda dengan taiga tadi ya, musim panasnya sedikit namun panas. Kalau yang ini musim dingin dengan musim panasnya itu memang panjang. Terus tanaman yang ada di tundra itu biasanya tumbuhannya itu hanya hidup dengan usia yang pendek-pendek. Nah, itu dia tundra. Terus ada sabana. Nah, kalau sabana ini teman-teman dia
memiliki ciri biasanya memiliki suhu yang panas gitu ya, hingga sepanjang tahun. Kalau sabana itu terjadinya hujan secara musim di sana juga yang menjadikan faktor utama untuk terbentuknya sabana. Sabana ini padang rumput bahasa kitanya gitu ya, yang diselingi oleh berbagai pohon yang menyebar. Jadi rumput yang luas tapi ada pohon-pohon, diselingi oleh pohon-pohon yang menyebar gitu ya, dengan berbagai pohon yang menyebar. Jadi kalau masih ada pohonnya itu sabana. Dan yang deciduous itu dia musim gugur. Untuk yang ciri-ciri di soal ini kita akan bacakan. Yang pertama, berlokasi di lintang tinggi, katanya seperti itu ya. Tumbuhan dominan lumut, tumbuhan tipe kerdil tadi ya. Fauna berbulu tebal, berarti dingin banget gitu ya, ekstrim dinginnya. Terus lintangnya lintang tinggi, berarti itu adalah berbicara tentang tundra teman-teman ya. Oke. Biasanya diselimuti salju gitu ya. Ada di sini kata kunci lain yaitu dominannya itu lumut. Oke, berikutnya soal selanjutnya kita akan lihat, katanya ini cukup panjang juga. Perhatikan cabang-cabang biologi berikut. Ada mikrobiologi, ada bioteknologi, ada biokimia, ada genetika, ada teratologi. Suatu pabrik susu asam, teman-teman, susu asam. Baik. Yogurt gitu ya akan dibangun katanya. Cabang ilmu biologi yang dapat diterapkan ketika mau operasi pabrik tersebut. Tentu kalau mau membuat susu asam berarti bisa fermentasi. Kalau fermentasi berarti ada organisme kecil yang melibatkan. Berarti itu masuk ke mikrobiologi gitu ya. Nah, dalam pembuatan susu asam tentu butuh teknologi. Maka kajiannya adalah bioteknologi. Nah, di dalamnya tentu ada kandungan-kandungan senyawa yang bermanfaat. Itu dikaji di mana? Di biokimia. Tidak melibatkan genetika, tidak melibatkan teratologi. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini tercemarnya air sungai di Citarum katanya, dan pembalakan liar di hutan menyebabkan matinya flora dan fauna di dalamnya. Selain itu juga dapat merusak habitat dan struktur tanah. Berarti di sini ada flora dan fauna juga habitatnya rusak, tanahnya ya rusak. Menyebabkan perubahan suhu. Tuh, suhu juga berarti dia rusak. Jadi jelek gitu ya, yang disebabkan berkurangnya tumbuhan hijau. Fenomena ini merupakan permasalahan biologi tingkat apa? Di sini ada faktor biotik, flora dan fauna. Juga melibatkan faktor abiotik, ada tanah dan suhu. Berarti itu adalah tingkat ekosistem di mana faktor biotik dan abiotik berinteraksi. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya urutan tingkat organisasi kehidupan yang benar. Oh tentu organisasi kehidupan ya. Mulai dari sel, jaringan. Sel dia berkelompok, nanti struktur dan fungsinya sama membentuk jaringan. Jaringan yang memiliki struktur dan fungsi sama membentuk organ. Organ dia akan bekerja sama dengan organ yang lain membentuk, atau dengan bagian-bagian organ lain membentuk sistem organ gitu ya. Misalkan sistem pencernaan, sistem reproduksi gitu kan ya. Nanti sistem-sistem ini bekerja sama dengan sistem yang lain. Itu akan membentuk suatu kehidupan yang disebut sebagai individu gitu ya. Individu yang sejenis berkumpul membentuk populasi. Populasi yang satu dengan yang lain berinteraksi membentuk komunitas. Komunitas berinteraksi dengan faktor abiotik jadi ekosistem. Ekosistem yang memiliki ciri khas jadi bioma. Begitu ya. Oke, selanjutnya katanya biologi termasuk ilmu pengetahuan alam yang dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Oke, berarti kata kuncinya adalah pengalaman empiris. Karena apa? A. Objeknya menggunakan cara berpikir logis. Tidak, maksudnya di sini bukan yang diminta gitu, bukan pengalaman empiris sejarah ke belakang, bukan itu ya. Oke, jadi memang secara logis, tapi yang diminta bukan berhubungan dengan pengalaman empiris. B. Memiliki langkah-langkah sistematis betul, tapi tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Yang C, katanya objeknya nyata dan dapat ditangkap oleh indera, juga bukan yang diminta berdasarkan pengalaman empiris. D. Berpikir secara induktif. Nah, ini dia berpikir secara induktif teman-teman, itu dia merupakan
ilmu pengetahuan alam yang dimana didasarkan pada pengalaman empiris gitu ya. Yang berpikir secara deduktif dan hasilnya objektif, bukan yang diminta di soal ya. Soal berikutnya katanya, dalam pengamatan lingkungan di sekitar sekolah, seseorang siswa menemukan suatu makhluk hidup yang diduga tergolong animalia. Ciri-ciri yang memastikan bahwa makhluk tersebut termasuk animalia adalah animalia ya. A. Memiliki klorofil, itu dia plantae, tumbuhan. B. Dapat berkembang biak dan melakukan metabolisme, semua organisme bisa gitu ya. Bukan yang diminta, berarti bukan khas. C. Memerlukan makanan dan tangkap rangsang, juga organisme lain juga bisa itu. D. Dapat bergerak dan bersifat heterotrop. Nah, ini ada heterotropnya teman-teman gitu ya. Juga dapat bergerak, boleh lah ya kita jawab yang ke sini. E. Dapat bernapas dan saprofit. Nah, ini dia ya, di animalia tidak saprofit tapi heterotrop. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya katanya pemberian nama suatu bioma berdasarkan pada apa? Oke, diminta dasar dari penamaan dari bioma. Bioma sendiri teman-teman artinya vegetasi yang mendominasi di daerah tersebut. Maka itu disebut sebagai bioma. Udah, jadi jawabannya apa? A gitu ya. Vegetasi yang mendominasi di daerah tersebut apa? Maka itu adalah bioma. Oke, soal selanjutnya ini dia soal yang terakhir. Kita lihat sebab tulisannya kirim gitu ya. Berarti soal yang terakhir ini. Dalam klasifikasi 5 kingdom, pasangan yang benar antara kingdom dan organisasinya. Berarti 5 kingdom itu ada Monera, teman-teman, diwakili oleh bakteri nanti gitu ya. Terus ada ada protista. Protista itu di dalamnya ada protozoa, ada alga gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat itu gitu ya. Ada yang mirip jamur. Terus ada Monera, protista, ada fungi gitu ya. Fungi itu dia jamur, terus ada plantae, terus itu dia masuk ke golongan tumbuh-tumbuhan, dan yang kelima ada animalia, itu dia hewan gitu ya. Nah, kita akan lihat Monera, bakteri Escherichia, ya udah memang diwakilinya ke situ gitu ya. Terus plantae alga, alga itu dia protista. Fungi lumut, lumut itu dia plantae. Protista hamir, hamir itu dia ke jamur. Protista itu adalah protozoa, alga gitu ya. Animalia ya hewan-hewan gitu ya. Jawabannya yang A berarti yang betul. Kita kirim jawaban kita. Oke, kita lihat skornya. Tarat, dari 35 soal sama kita betul 35. Ye ya. Itu saja teman-teman, Pakar Biologi membahas ulangan bab 1 ruang lingkup biologi kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.